Bisa pilih. Mana? Ramirenal ini. Sorry, sorry. Kita akan belajar biokimia sistem ordinarius. Nah, saya skip ini morfologi, cuma karena ini kayak kalian belajar jadi anatomi, jadi kalau ditanya yang paling unit fungsional paling kecil ya ginjal itu nefron. Di dalamnya nefron ini ada, saya lupa juga sebenarnya ini, ada, kalau kita lihat ada dari glomerulus, terus tubulus contortus proximal, Wolfenleck, tubulus contortus distal sama tubulus connectivus. Kalau seingatku. Nah, terus di struktur ginjal terbagi lagi jadi dua, ada cortex, terus sama medula. Medula yang lebih di dalam. Dan next lagi. Nah, ini yang perlu kalian hafal. Ini penting sekali kalian hafal. Itu empat fungsi ginjal. Yang pertama fungsi ekskresi, homeostasis, endokrin, dan metabolisme. Oke. Nah, yang pertama kita di sini bicara masalah ekskresi. Karena sudah kita tahu sistem ginjal itu nanti berhubungan sama yang namanya urin. Ekskresi kita lihat namanya dari berarti dia membuang sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Kalau misalkan sekresi, S depannya itu dia membuang, mengeluarkan sesuatu yang bisa dipakai. Kalau misalkan ekskresi, berarti dia membuang sesuatu yang tidak dipakai. Contoh, dia ekskresi air karena dia kita buang urin toh. Dan jenis metabolisme ada ureum, kreatinin sama asam urat. Selesai di situ? Selesai. Yang kedua kita bahas masalah homeostasis. Di homeostasis itu kita bicara masalah asam basa sama elektrolit. Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya di praktikum biokimia respirasi, kalau misalkan di ginjal itu dia berhubungan sama ada namanya ion H+ plus dan OH-. Oke, ion H+ plus dan OH-. Ya, berhubungan sama ion H+. Plus. Aduh, sekali kok dong. Ion H+ plus sama ion OH-. Itu. Nah, kalau misalkan di sistem endokrin, ini berhubungan sama yang pertama di sistem RAS, renin angiotensin aldosteron system. Di berhubungan situ tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Secara lebih lengkap masalah pathway-nya nanti kalian belajar di faal. Kalau terus yang kedua ada aktivasi vitamin D. Nanti kita bahas ini karena ini masalah biokim, masalah kalsitriol. Cuma yang kalian perlu tahu adalah fungsinya sih kalsitriol. Jadi di tulang itu dia ada untuk masalah kekuatan tulang atau densitas tulang itu ada
tiga hormon. Ada hormon yang sifatnya itu destruksi, ada yang untuk membangun. Kalau saya tidak salah ingat, ada eh, paratiroid hormon, hormon PTH, kalsitonin dan kalsitriol. Itu cuma paratiroid hormon, kalsitonin dan kalsitriol yang bertugas untuk tadi saya juga agak lupa sebenarnya yang bertugas untuk menyusun tulang itu kalsitonin. Sedangkan yang bertugas untuk eh mem apa sih bahasanya? Oh, kita kasih kalsium. Oh. Yang bertugas untuk meningkatkan kalsium di dalam darah itu si kalsitriol sama PTH. Oh, PTH sama kalsitriol yang bertugas untuk ada PTH, eh, ada Tuhan, ada paratiroid hormon, terus ada kalsitriol sama ada kalsitonin. Sorry nah kalau di tulisanku. Kalsito, bah, kalsi, kalsitonin itu intinya lah. Kalsitonin yang bertugas untuk meningkatkan kalsium di dalam darah itu kalsitriol sama PTH yang bertugas untuk mengurangi kadar kalsium dalam darah itu kalsitonin itu secara lebih lanjutnya lah. Nah, yang ketiga adalah produksi eritropoietin. Ada yang tahu ini eritropoietin itu akan mengarah ke pembentukan zat apa di dalam tubuh? Eritrosit, Kak. Eritropoietin, eritrosit. Nah, itu tolong dihafal, nah itu penting. Terus yang kedua, yang terakhir itu ada metabolisme. Metabolisme itu yang paling khas adalah gluconeogenesis. Mungkin ada yang sering salah bilang gluconeogenesis terjadi di hati sama otot. Salah, nah bukan di otot tapi di ginjal. Gluconeogenesis terjadi di ginjal dan hati. Kenapa bisa jadi namanya gluconeogenesis? Karena orang bisa itu orang kekurangan asupan karbohidrat. Biasanya kalau bahasa soalnya orang pergi demo baru ndak makan 3 hari, tahu berapa hari dan ndak makan, akhirnya kadar glukosa dalam darah itu kurang. Baru cadangan glukosa yang dalam bentuk glikogen ataupun dalam bentuk glikogen itu sudah habis, sehingga dia akan mencari sumber energi baru, itu lemak dan protein yang nanti akan diubah menjadi substrat untuk menghasilkan sebuah energi seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita lagi bahas masalah di sini. Nah, untuk proses pembentukan urin, kalau kalian ingat ada 3 proses. Ada proses ultrafiltrasi, sekresi, dan resorpsi. Ini silakan dihafal baik-baik. Ada 3 proses, ultrafiltrasi, sekresi, dan resorpsi. Ultrafiltrasi itu namanya menyaring karena kalau kalian di sini ada pembuluh darah yang masuk dan ada pembuluh darah yang keluar. Nah, di dalam glomerulus inilah ada zat-zat yang akan keluar. Karena dia sifatnya cuma filtrasi, menyaring, makanya dia fungsinya seperti saringan. Zat yang bisa lewat akan keluar, yang kurang di bawah ukuran 3 nanomikro. Gitu. Terus, kalau dia sudah ada di sini, dia akan masuk di tubulus. Nah, hasil sekresi dari eh, dari ultrafiltrasi itu disebut sebagai urin primer. Oke? Nah, kalau kita skip dulu tuh masalah istilah urin lah, karena saya juga sudah agak lupa. Itu dibahas di faal. Yang proses kedua adalah sekresi atau pengeluaran zat yang tidak kita butuhkan. Jadi nanti di bagian eh, tubulus contortus proximal di TKP, tubulus contortus proximal itu akan jadi namanya proses sekresi. Ada zat-zat yang akan dikeluarkan dari pembuluh darah di sini yang tidak bisa lewat sini nanti akan keluarkan ke pembuluh darah. Ke dalam tubulus. Dari dalam tubulus. Nanti dia akan lewat di loop of Henle. Nanti di tubulus contortus distal terjadi proses resorpsi atau penyerapan zat yang masih dibutuhkan. Sini ada contohnya, tidak usah kali hafal lengkap apa saja yang dibutuhkan. Itu nanti dia akan langsung ke tubulus colectivus. Silakan dihafal. Ini nefron terdiri dari apa saja? Dari 5 ini nah. Terus tifus. Terus apa saja ini? Tubulus malis. Ya itulah intinya.
skip saja. Nah, ini tadi yang sempat ku bahas, terus itu urin primer. Nah, ini istilah yang penting itu dihafal lah, urin primer, pada yang keluar. Nah, tadi kalau saya sempat bahas, ini, oh ya, saya lupa sebut, eh si glomerulus ini letaknya itu ada di kapsula Bowman. Nah, gabungan antara kapsula Bowman dan glomerulus itu disebut sebagai corpuscle renalis. Corpuscle renalis. Seperti itu. Lanjut. Nah, di ultrafiltrasi tadi prosesnya seperti saringan, jadi zat-zat yang ukurannya itu bisa melewati saringan, dia akan lewat masuk ke tubulus contortus proximal, menghasilkan namanya urin primer. Nanti di tubulus proximal akan ada proses reabsorpsi. Nah, dia akan diambil kembali zat. Oh, salah Kak. Makanya bingung Kak. Diabsorpsi dulu, diambil dulu zat-zat yang masih dibutuhkan, diabsorpsi dulu. Nanti di tubulus contortus distal dia baru jadi namanya proses sekresi seperti itu. Dikeluarkan zat-zat yang sudah tidak butuhkan. Oke. Ada yang dibingungkan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Dibutuhkan yang masih bisa kalau kalau ekresi yang memang betul-betul dibuang. Tapi kenapa di sekresi itu yang terjadi sekresi urun itu sekresi namanya? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Oh, aku dapat Mi. Kenapa? Ini kan urin kan memang tujuannya dibuang, tapi kenapa ada yang baru dibuang di tahap sekresi? Seperti itu toh? Mana dia tadi? Sudah agak lupa-lupa. Mana dia? Tidak bahas sekresi di sini nggak? Sekresi. Nah, seperti yang ditulis di sini, itu tuh adalah zat-zat tambahan. Jadi kalau yang logika enak kayak misalkan dia memang tidak bisa lewat di proses filtrasinya glomerulus, tapi ini memang zat yang mau dibuang. Nah, dia akan masuk di bagian sini. Dia akan baru disekresi di tubulus distal seperti itu. Kalau pemahamanku nah, mungkin ada yang sudah belajar lebih dalam atau memang sudah baca-baca lebih dulu. Cuma yang seingatku adalah kalau misalkan dia memang tidak difiltrasi, tidak masuk ke dalam urin di bagian filtrasi glomerulus, nanti dia akan disekresi baru dimasukkan ke dalam tubulus di bagian proses ketiga itu proses sekresi di tubulus distal. Seperti itu. Apakah menjawab? Iya Kak, makasih Kak. Oke. Saya lanjut Mina. Nah, terus kita lanjut lagi ke sini. Ultrafiltrasi, proses penyaringan, dia tidak bersifat selektif. Apa yang bisa lewat dia akan lewat karena dia berdasarkan ukuran G saja. Seperti itu. Nah, ini silahkan dihafal. Glomerular filtration rate itu normalnya adalah 100 sampai 125. Tuh. Terus cara pengukurannya, jangan bedakan apa yang tidak sampai sedalam itu, Ji. Nah, ini silakan dihafal marker untuk filtrasi glomerulus itu kita pakai kreatinin. Marker untuk filtrasi glomerulus kita pakai kreatinin. Nah, reabsorpsi ada dua, ada transport pasif sama transport aktif. Kalau aktif berarti dia membutuhkan ATP. Kalau misalkan pasif itu dia tidak membutuhkan ATP. Seperti itu. Nah, pasif itu ada dua prosesnya, ada osmosis sama pinositosis. Kalau misalkan ada yang bingung yang mana osmosis, yang mana pinositosis, itu kita bisa cari. Nah, Google kok Tuhan. Pinositosis. Cari di sini. Nah, ini bedanya. Nah. Kalau misalkan ada tiga toh, ada yang tiga masuk ke dalam, ada eh, oh, nah kalau misalkan dia pinositosis itu dia dalam bentuk vesikular seperti ini dia akan masuk cairan-cairan ekstraselulernya, dia akan masuk dan membentuk yang namanya vesikel. Nah kalau misalkan osmosis itu dia tidak terbentuk yang namanya vesikel, cuma lewat G saja airnya melewati saringannya seperti itu. Ini airnya melewati saringannya seperti itu. Itu yang pasif. Terus
Absorpsi kedua ada reabsorpsi air. Nah, ini silakan dihafal. Kalau misalkan ditanya reabsorpsi di tubulus proksimal, itu dilakukan secara pasif. Reabsorpsi air di tubulus proksimal itu dilakukan secara pasif. Sedangkan kalau misalkan ditanya reabsorpsi eh, air di tubulus di ductus collectivus, itu dia pakai namanya ADH atau antidiuretik hormon. Kalau misalkan antidiuretik hormon itu kurang, dia akan mengalami namanya penyakit yang kita sebut itu diabetes insipidus. Tahu dia banyak sekali keluar air kencingnya. Tuh kalau bahkan 30 liter sehari. Seperti itu. Nah, kenapa ada yang namanya ini hormon ADH? Kita bahas dulu ini ADH, nah baru kita lanjut ke sini. Kalau kita bahas ke sini lah. Nah, hormon yang boleh absorpsi silakan dihafal. Ada antidiuretik hormon ADH, ada parathyroid hormon atau PTH, terus eh aldosteron sama ANP. Seperti itu. Aldosteron sama ANP. Nah, kita bahas dulu masalah ADH. Nah, hormon ADH ini, ada yang ingat ADH itu dikeluarkan sama apa? Sama struktur apa? Antidiuretik hormon. Saya juga sudah lupa. Struktur. ADH dikeluarkan oleh, ada ingat, biomedik 3. Hipotalamus, Kak. Pituitari posterior, Kak. Kelenjar pituitari adalah kan? Hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan dan disimpan di hipofisis posterior. Seperti itu benar. Nah, ADH itu fungsinya adalah untuk membentuk yang namanya aquaporin atau kanal untuk lewatnya air. Jadi ketika aquaporinnya itu semakin banyak terbentuk, air semakin banyak yang terreabsorpsi kembali ke dalam pembuluh darah. Seperti itu tuh fungsi hormon ADH. Untuk fungsi hormon yang lain silahkan dicari. Cuma yang saya akan bantu dalam sini masalah ADH. Oh, ketika pintu-pintu untuk masuknya air ini diperbanyak, air yang awalnya mau dibuang lewat urin itu akan diresap kembali masuk ke pembuluh darah seperti itu. Nah, terus kita bahas masalah aldosteron. Ini prinsip yang kuhafal dari SMA. Na itu menarik Cl. Na itu Na ini bukan sekali lagi sama Cl. Dan ketika Na sama Cl itu ada, dia akan jadi simpelnya adalah ketika jadi reabsorpsi plus itu juga akan. Lift di sini. Misalnya sekarang tampil ini akan membantu absorpsi air. Dia baku bawa kila antara NaCl sama air seperti itu. Muncul mini tulisan NaCl. Tes. Halo? Maaf, Kak, hilang ke share screen, tak? Oh, oke. Halo? Ada Muncul, Mi, Kak. lagi juga kan seperti itu. Kan
sifat fisiknya dari banyaknya air yang dibuang, terus komposisi normal, mungkin tidak jelas. Nah, kita masalah urea masalah urea itu asam amino karena kan mengalami proses degradasi. Asam amino itu kalau misalkan